Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran matematika. Pertemuan lalu kita sudah mempelajari sistem persamaan linear satu variabel. Tapi saya yakin masih ada banyak yang bingung karena ternyata ada satu bab yang terlewat, yaitu babnya tentang aljabar. Jadi gimana kita tahu itu persamaan satu linear variabel atau enggak? Bagaimana kita bisa tahu kalau itu satu variabel atau enggak? Tapi kita tidak tahu definisi variabel itu apa. Maka di sini akan kita jelaskan. Apa itu variabel, apa itu koefisien, apa itu konstanta, dan apa itu suku ya. Oke. Untuk materinya itu bisa yang saya kirim tadi malam di grup. Yang sudah di-print silahkan disiapkan, yang belum di-print silahkan di-download aja. Terus kalian simak melalui laptop atau terserah lah kalian apa. Yang jelas kalian ini materinya di sini yang saya kirim tadi malam di grup matematika dan di buku halaman 118. Ingat bukunya masih buku semester 1 yang warna hijau. Ya, disiapkan. Jadi kita belum masuk materi semester 2, kita akan masih masuk materi semester 1. Oke, apa itu aljabar? Jadi aljabar itu sebuah persamaan atau pertidaksamaan yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Langsung saja ke mengenal bentuk aljabar di kertas yang ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Budi dan Bu Ina. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Budi berbicara, Bu Ina kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Bu Ina menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah. Saya beli 2 kardus dan 4 buku. Pak Budi beli apa saja? Nah, kemudian Pak Budi menjawab, saya hanya beli 5 buku. Buku ini untuk anak saya kelas 7 SMP. Nah, berdasarkan uraian percakapan singkat di atas, terdapat 2 orang, yaitu Bu Ina dan Pak Budi, yang menyatakan membeli buku, namun satuannya berbeda. Bu Ina menyatakan dalam satuan kardus dan buku. Pak Budi menyatakan dalam bentuk buku saja. Nah, sesuai percakapan Bu Ina, jadi terdapat dua percakapan Bu Ina dan Pak Budi itu ada dua satuan yang disebutkan berbeda. Padahal yang dibeli sama-sama buku. Cuman yang disebutkan di situ ada kardus dan buku. Nah, itu kenapa di situ ditemukan aljabar, dicetuskan aljabar supaya kita bisa menyamakan sebuah barang ketika kita beli yang disebutkan dengan satuan yang berbeda. Nah, maka kita di situ gunanya aljabar di situ. Nah, masih dalam mengenal aljabar. Sini aja. Oke, masih dalam mengenal aljabar. Oke ya, kertasnya ini ya. Jika kita misalkan buku, kan kita tidak tahu jumlah buku yang ada di dalam kardus itu berapa ya. Kita nggak tahu jumlah buku yang ada di dalam kardus itu berapa. Maka kita misalkan jumlah buku yang ada di kardus itu X. Jadi X. Kalau kita tulis di bawah tulis kelihatan enggak? Kelihatan ya? 2 buku ditambah 2 kardus ditambah 4 buku. Nah, 2 kardus ditambah 4 buku. Nah, di sini yang dibeli Bu Ina, tadi kan Bu Ina menyatakan ini pesanan dari sekolah. Saya beli 2 buku, 2 kardus dan ditambah 4 buku. Jadi ada 2 kardus ditambah 4 buku. Itu Bu Ina. Ini Bu Ina. Sedangkan Pak Budi itu dia beli 5 buku saja. 5 buku. Ini Pak Budi. Oke. Karena kita tidak tahu jumlah kardus, jadi jumlah buku yang ada di dalam kardus ini,
Maka kita simbolkan kardus ini adalah X. Jadi persamaan yang dimiliki Bu Ina adalah 2X ditambah 4. Bukunya tidak perlu, karena itu buku sama Pak Budi juga beli buku. Nah, tapi kan kita jelas, bukunya itu jelas jumlahnya 4. Ini jelas bukunya 5. Kalau ini kan kita nggak tahu kardusnya itu di dalamnya ada berapa buku. Maka kita misalkan X. Jika di dalam kardus ini ada 10 buku, jadi persamaannya seperti ini. Jika di dalam kardus ada 10 buku, nah, lihat ya. Oke, jika di dalam kardus itu ada 10 buku, dalam kardusnya kan X, dalam kardus ada 10 buku. Misalkan, maka di sini persamaannya adalah 2, diganti sini 10, ditambah 4. Jadinya 20 ditambah 4, sama dengan 24. Jika di dalam kardus ada 10 buku, berarti Bu Ina membeli 24 buku. 20 di dalam kardus, 4 di dalam bentuk buku. Nah, jika di dalam kardus itu ada, misalnya di dalam kardus itu di sini ada 14, maka di sini yang satu ya, ini yang ini B, 2 dikali 14 ditambah 4 sama dengan 28 ditambah 4 sama dengan 32. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan? Belum. Oke, ini prolog aja awalan supaya kalian tahu apa itu aljabar. Oke, geser. Nah, dalam bentuk aljabar di sini ada 4 istilah yang akan selalu dipakai seterusnya, yaitu suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Suku itu seperti apa? Suku itu untuk suatu persamaan aljabar yang paling utama, yaitu suku. Misalnya seperti ini. 2X ditambah 5Y dikurangin 1. Nah, ini ada berapa suku? Ini ada berapa suku? Ini ada 3 suku. Bagaimana kita bisa tahu ini 3 suku? Kita lihat di sini. 1, 2, 3. Bagaimana kita bisa mengetahui jumlah sukunya? Biasanya suku itu dipisahkan dengan simbol penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi kalau kalian mau lihat jumlah sukunya ada berapa, kalian tinggal yang dipisahkan oleh penjumlahan, perkalian, pembagian itu ada berapa. Itu jumlah sukunya. Ini 1, 2, 3. 3 suku. Bagaimana jika seperti ini? 12Y kuadrat ditambah 6X. Ini ada berapa suku? Ada 2. Di sini ada 2 suku. 1, 2. Oke. Nah, bagaimana jika seperti ini? 6Y. 6Y saja. Karena di sini tidak ada penjumlahan, tidak ada tanda penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Maka ini 1 suku saja, 1 suku. 6Y kuadrat, 1 suku juga. 6Y pangkat 3, 1 suku juga. 6Y pangkat 329, 1 suku juga. Oke. Karena di sini tidak ada pemisah tanda penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun sama dengan. Tuh, paham ya? Oke. Ke istilahnya. Bentuk aljabar yang memiliki 1 suku disebut monomial. Seperti 2Y, 3Y, 4Y, kuadrat, 5Y, pokoknya yang 1 suku. Itu monomial. Bentuk aljabar yang memiliki 2 suku disebut binomial. Seperti 2Y tambah 3X, 5B tambah 6B, seperti itu, dan seterusnya. Nih, bentuk aljabar yang memiliki 2 suku disebut binomial. Atau contohnya seperti ini, 2Y tambah 3X, 4Y kuadrat ditambah 5Y, terus 16X ditambah
7 ditambah 17K. Itu hanya 2 karena di sini pemisahnya hanya 1. Oke, terus bentuk aljabar yang memiliki 3 suku disebut trinomial seperti 2y plus 3x plus 4 atau 2x kuadrat plus 5x min 2 atau 5y pangkat 16 ditambah 5y pangkat 15 ditambah 15y pangkat 1. Itu disebut 3 suku karena di sini 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Paham ya? Oke. Bentuk aljabar yang memiliki 4 suku atau lebih disebut polinomial. Ya kalian udah tahu lah contohnya, pokoknya lebih dari 3 itu selalu polinomial atau suku banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita masuk ke koefisien variabel dan konstanta. Kalau tadi kita baru mengenal suku ya. Apa itu koefisien, apa itu variabel, apa itu konstanta. Semisal ada sebuah persamaan aljabar 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Nah, mana koefisiennya, mana variabelnya, mana konstantanya. Ini koefisiennya, koefisien. Nah, ini variabel. Ini koefisien. Ini variabel. Nah, koefisien itu biasanya simbolnya angka yang menyertai variabel, dan variabel itu biasanya disimbolkan dengan huruf, benda juga bisa. Itu biasanya variabel. Di sini koefisiennya adalah 2, variabelnya ada x. Di sini koefisiennya adalah 5, variabelnya adalah 2. Nah, bagaimana variabelnya adalah x, Bagaimana dengan 2 ini? Di sini 2 ini kan suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Jadi dalam bentuk persamaan aljabar ini ada 3 suku. 1, 2, 3. Suku pertama terdiri dari 2x pangkat 2 dengan koefisien 2 dan variabel x. Suku kedua terdiri dari koefisien 5 dan variabel x. Nah, suku ketiga di sini tidak ada variabelnya. Di sini hanya koefisien saja, tapi karena di sini hanya koefisien saja, maka sebuah koefisien yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Oke, contoh lagi. Paham ya? Oke, contoh lagi. Nah, di sini. Di sini terdiri dari berapa suku? 3. 1, 2, 3. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Nah, suku pertama itu memiliki koefisien 15. Variabelnya Y. Suku kedua memiliki koefisien 12. Nah, variabelnya X. Nah, suku ketiga hanya memiliki konstanta. Oke, mengerti ya? Sebenarnya konstanta tidak selalu di belakang. Misalnya kita tulis ini, misalnya konstanta ini kita tulis di depan. 5 ditambah, ini konstanta. Jadi mau letaknya dibolak-balik untuk penjumlahan
Dan untuk penjumlahan bentuk aljabar ini sifat komutatif berlaku. Jadi mau konstanta di depan, mau di belakang itu tetap disebut konstanta. Variabelnya mau di belakang, kalau variabel selalu di belakang koefisien. Jadi biasanya seperti itu. Oke, paham ya? Saya sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Paham atau enggak paham? Dong atau belum ini? Saya udah pelan ya. Saya udah pelan banget ya ini. Oke, sekarang karena udah masuk ke koefisien variabel dan konstanta, kita masuk ke penjumlahan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kita masuk ke suku sejenis aljabar. Oke, bagaimana kita tahu suku sejenis atau tidak sejenis? Semisal ada di sini satu suku saja ya. Kita contohkan satu suku saja, berarti disebut apa? Monomial. Monomial di sini 2Y, di sini 16Y. Nah, jika kita mau tahu itu suku sejenis atau tidak, kita perhatikan variabelnya. Nah, di sini variabelnya adalah Y. Ini variabel ya. Di sini variabelnya adalah Y. Variabelnya udah sama. Sekarang setelah variabelnya sama, kita lihat pangkatnya. Apakah pangkatnya sama atau tidak? Kalau pangkatnya sama, berarti bisa disebut suku sejenis. Jadi untuk mengetahui apakah ini 2Y dan 16Y ini suku sejenis, pertama kita lihat variabelnya dulu, kemudian setelah itu baru dilihat pangkatnya. Jika variabel dan pangkatnya udah sama, maka bisa disebut suku yang sejenis. Paham ya? Contoh lagi. 12Y sama 15Y kuadrat. Di sini. Apakah 12Y dan 15Y merupakan suku yang jenis? Kita lihat variabelnya. Pokoknya selalu diperhatikan kalau kita mau menentukan apakah ini suku sejenis atau tidak, kita lihat langsung ke variabel, bukan ke koefisiennya. Ya, variabel. Ini variabelnya apa? Y. Di sini variabelnya Y. Sama, sudah sama, memiliki variabel Y. Nah, kemudian setelah kita lihat variabel Y-nya, variabelnya sama, kita lihat pangkatnya. Di sini pangkatnya 1. Biasanya 1 itu kesepakatan para ahli, pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Yang ditulis hanya pangkat negatif 1. Jadi ini pangkatnya 1, yang ini pangkatnya 2. Pangkatnya sudah berbeda. Berarti tidak sejenis. Berarti tidak sejenis. Oke, kalau seperti ini, 12PQ. 12K. Terus yang sini 215Q. Pangkat 2, pangkat 2. Nah, bagaimana dengan ini? Dengan 12K pangkat 2 dan 15Q pangkat 2. Oke, kita lihat langsung ke variabelnya. Apakah suku ini sejenis atau tidak? Kita lihat K. Di sini variabelnya K. Di sini variabelnya Q. Nah, mereka variabelnya udah berbeda. Meskipun pangkatnya sama 2, tapi variabelnya berbeda, maka ini tidak sejenis. Oke, contoh satu kali lagi. 16PQ. Di sini 5PQ. Nah, di sini. Kita lihat. Di sini. Variabel mereka sama-sama. Nah, variabel. Jadi variabel dalam suatu suku, variabel itu bisa lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Tapi biasanya dalam satu suku, ini kan satu suku 1. Ini kan suku 1. Tapi kan variabelnya 2. Ini variabelnya 2, ini variabelnya 2. Tapi hanya memiliki satu koefisien. Jadi satu suku itu bisa lebih dari satu variabel, tapi biasanya selalu memiliki satu koefisien.
Ini koefisiennya 16, ini variabelnya P dan variabelnya Q. Yang ini, ini koefisiennya 5, variabelnya P dan variabelnya Q. Apakah ini suku sejenis? Ya, karena variabelnya sama. Di sini P pangkat 1 dan di sini Q pangkat 1, yang di sini P pangkat 1, yang di sini Q pangkat 1. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Maka suku sejenis. Oke, suku sejenis dan suku tidak sejenis saya anggap paham kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Kang. Oke. Kita sekarang masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Bentuk aljabar ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita memasuki penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, yang paling penting untuk diperhatikan adalah pertama adalah sukunya. Sukunya harus sejenis. Jadi dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, sukunya harus jenis. Oleh karena itu, kenapa tadi kita mempelajari suku sejenis dan tidak sejenis? Karena ini dipakai dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sukunya harus jenis. Semisal ada operasi penjumlahan 2B ditambah 5B. Bagaimana cara mengoperasikannya? Kita lihat dulu sukunya. Apakah suku antara suku 2B dan 5B ini sejenis? Oke, kita lihat dulu. 2B memiliki koefisien 2, memiliki variabel B. Yang 5B memiliki koefisien 5 dan variabelnya B. Variabelnya sama-sama B. Pangkatnya sekarang kita lihat. Pangkat dari variabelnya B adalah 1. Yang sini juga 1. Maka dia sejenis. Karena variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Jadi bisa kita tulis seperti ini. 2 ditambah 5. Di sini B sama dengan 2 tambah 5, 7. B. Oke, paham ya? Lagi. 3B BC tambah 5H 10 BC. Kita lihat lagi. 3BC 13BC dikurangin 10BC. Apakah suku ini sejenis atau tidak? Kita lihat lagi variabelnya suku yang pertama. Variabelnya dari suku 13BC adalah B dan C. Variabelnya dari suku 10BC adalah B dan C juga. Pangkatnya sama-sama 1. Nah, maka di sini bisa kita tulis 13 dikurangin 10, yang di sini BC. Jadinya 3BC. Bagaimana jika seperti ini? Pangkat 3, ini pangkat 2. Ini pangkat 3. Pangkat 2. Nah ini, beda cerita kalau seperti ini. Nih, 13BC, itu B-nya, variabelnya B dan C pangkat 3. Yang satunya 10BC, suku 10BC. Variabelnya B dan C pangkat 2. Meskipun di sini variabelnya sama-sama BC, tapi di sini C pangkat 3, di sini C pangkat 2. Maka ini tidak bisa dioperasikan. Dan ini merupakan hasil yang sudah paling sederhana. Jadi 13BC min 10BC itu sudah hasil yang paling sederhana.
Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Karena sukunya tidak sejenis. Oke, paham ya? Sampai sini. Oke, bagaimana dengan jadi jika seperti ini? 2 beki ditambah 5 kaki ditambah 7 beki dikurangi 2 kaki sama dengan. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Atau ini aja? Sorry, ini P, ini Q, ini P, ini Q. Nah, jadi ada sebuah operasi di sini. Kalau langsung 2 huruf kan kalian bingung. 2P ditambah 5Q tambah 5Q ditambah 7P dikurangin 2Q. Nah, di sini kita kelompokkan dulu suku-suku yang jenis. Nah, ini 2P, ini jenis dengan yang mana? Jenis dengan yang ini. Maka bisa kita tulis seperti ini. Kita urutkan 2P. Nah, biasanya kalau kita memindah, jadi ini pakai sifat komutatif. Kita pindah-pindah. Kita pindah-pindah. Jadi 2P, kita pindah di sini. 7P. Ini dipindah ke sini. Nah, ini tulis kembali. Plus 5Q dikurangin. Kurangin 2Q. Sama dengan, karena ini udah pasti suku jenis, sukunya sama-sama P, pangkatnya sama-sama 1, maka di sini dapat kita tulis 2 ditambah 7, di sini P, nah di sini kita tambah 5 dikurangin 2 Q. Nah, hasilnya adalah 7 ditambah 2 sama dengan 9 P ditambah ini 5 dikurangin 2, 7. 5 dikurangi 2, 3. Nah, ini apakah masih bisa dioperasikan? Tidak, ini udah hasil yang paling sederhana. Kenapa? Karena variabelnya sudah berbeda. Yang di sini mempunyai variabel P, yang di sini variabelnya Q. Jika operasi penjumlahan dalam bentuk aljabar memiliki variabel yang berbeda, meskipun pangkatnya sama, itu tidak bisa dioperasikan. Paham? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, sampai sini ada pertanyaan? Oh, belum, nggak ada. Oke. Kita masuk ke perkalian. Perkalian bentuk aljabar itu udah pengurangan sama penjumlahan. Jadi pengurangan sama penjumlahan itu bisa dioperasikan ketika sukunya sejenis. Jika perkalian, nah perkalian itu jika perkalian dan pembagian tidak ada aturan sukunya sejenis atau tidak. Jadi jika perkalian atau pembagian itu sukunya tidak perlu diperhatikan apakah itu suku sejenis atau tidak. Kalau tadi di pengurangan dan penjumlahan sukunya diperhatikan, suku sejenis atau tidak sejenis diperhatikan. Kalau di perkalian atau penjumlahan, di perkalian atau pembagian tidak perlu. Contoh seperti ini. Di sini ada 2B kuadrat dikali 5B. Bagaimana cara mengoperasikan ini? Kalau ini penjumlahan, ini udah hasil yang paling sederhana. Tapi karena ini perkalian, ini masih bisa dioperasikan lagi. Caranya seperti apa? Kita lihat koefisiennya. Ini koefisiennya. Nah, ini kan sudah dilihat, udah pasti tidak sejenis kan ini. Ini B-nya sama-sama V variabelnya, tapi pangkatnya berbeda. Yang ini 2, yang ini 1. Tapi tidak masalah di perkalian. Tapi ini tidak masalah di perkalian. Jika perkalian itu tidak perlu diperhatikan apakah sukunya itu jenis atau tidak. Saya ulangin, jika perkalian sukunya tidak perlu diperhatikan apakah jenis atau tidak. Jadi langsung koefisien kali koefisien, variabel dikali variabel. Nah, 2 dikali 5 sama dengan ini. 2 dikali 5. Nah, di sini. Kemudian di sini dikali lagi. Di sini dikali lagi. Nah, di sini B kuadrat dikali B.
Ingat pemangkatan di semester 1. Jika ada sebuah huruf dipangkatkan dengan huruf, pangkatnya kalau hurufnya sama, pangkatnya ditambah. IB kuadrat ditambah. Ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Seperti ini. Jadinya 2 dikali 5, 10. B, 2 ditambah 1, B pangkat 3. Oke, lagi ya. 16K pangkat 3 ditambah, dikali 5K pangkat 200. Misalnya seperti ini. Nah, ini jangan terlalu besar. 20 aja. Ini 10. Nah, ini langsung aja 10 dikali 5 sama dengan 50K. K-nya ini 3 ditambah 20 sama dengan 50K pangkat 23. Atau caranya juga bisa seperti ini. Sama kayak yang atas. 10 dikali 5. Yang sini K 3 ditambah 20 sama dengan 50K pangkat 23. Seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau perkalian udah, sekarang pembagian. Oh, ini aja seperti ini. Ini belum ya. Yang 2 variabel 15 P kuadrat Q pangkat 3, yang ini dikali 16 dikali 10 P pangkat 4 Q pangkat 6. Berapa hasilnya? Nah, di sini koefisien kali koefisien 15 dikali 10 150. Nah, ini P ketemunya P, Q ketemunya Q. Jadinya P dikali Q, hasilnya P 2 ditambah 4, ini kan pangkatnya 4, ini pangkatnya 2. 2 ditambah 4, ini 2 ditambah 4. Terus yang Q 3 ditambah 6. Jadinya sama dengan 150 P pangkat 6, Q pangkat 9. Bagaimana juga seperti ini. Lagi ya, soal ini kan A, misalnya ini B. Ini di sini 10 P. Terus dikali 12 Q. Nah, ini kan udah beda ya. Langsung aja. 10 dikali 12 sama dengan 120. Nah, karena P sama Q berbeda variabelnya, maka langsung kita tulis saja semuanya P, Q. Ini tetap, ini hasil akhirnya. Oke? Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi perkalian itu tidak perlu perhatikan suku yang jenis atau tidak. Langsung aja koefisien kali koefisien, variabel kali variabel. Jika variabelnya sama, pangkatnya ditambahkan. Jika variabelnya berbeda, ditulis semuanya seperti yang contoh B ini. Oke? Paham ya? Kita langsung masuk ke pembagian. Ingat. Bos semua aja. Berapa menit? 8, oke. Oke, pembagian. Pembagian itu bentuknya bisa 2, bisa seperti ini. 12 B pangkat 4 per 4 B pangkat 3 atau 12 B pangkat 4 B pangkat 3. Jadi bentuknya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pembagian itu ada 2. Bisa model per seperti ini atau model seperti ini. Ini sama aja. Cuman cara penulisannya aja yang berbeda. Jadi jika nanti kalian bisa mengerjakan ini, harusnya kalian bisa mengerjakan ini. Jika kalian bisa mengerjakan ini, harusnya bisa mengerjakan ini. Gitu. Cuma cara nulisnya aja yang berbeda. Nah, tadi kalau perkalian itu pangkatnya koefisiennya sama koefisiennya dikalikan dan pangkatnya jika sama itu dijumlahkan,
Kalau pembagian, pangkat koefisiennya dibagi koefisien dan pangkatnya jika sama dikurangkan. Saya ulangin ya. Kalau perkalian tadi koefisien dikalikan koefisien dan variabel jika pangkatnya sama pangkatnya dijumlahkan. Jika pembagian koefisien dibagi koefisien dan variabelnya jika pangkatnya sama jika variabelnya sama pangkatnya dikurangkan. Seperti ini. Ini 12B 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, ini B pangkat 4 dikurangi B pangkat 3 langsung. Jadinya 3B pangkat 1 atau 3B. Nah, pangkat 1 itu menurut kesepakatan para ahli bisa ditulis, bisa tidak. Nah, itu monggo kalian. Tapi biasanya tidak ditulis. Pangkat 1 tidak tulis. Oke, paham sampai sini? Jika seperti ini, ada 20P kuadrat Q pangkat 3. Yang di sini 5P Q. Bagaimana cara menjawabnya? Ini tadi soalnya contoh soal yang seperti ini, jawabnya seperti ini, yang ini. Ini langsung ke tulisnya langsung gini. 20 nih, 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, P kuadrat dibagi P, kan P pangkat 2 dikurangi P pangkat 1. Hasilnya P. Karena 2 dikurangi 1 kan, atau kita tulis ini aja. Kita tulis seperti ini, P 2 kurangi 1. Q-nya ini, Q 3 dikurangin 1. Jadinya 4P pangkat 1, Q pangkat 2. Atau tulisannya seperti ini, 4P Q pangkat 2. Nggak kelihatan ya? Nah, seperti ini. Ya. 4P pangkat 1, Q pangkat 2. 4P, Q pangkat 2. Oke. Tinggal berapa menit? 4 menit. Oh, untuk 4 menit ya. 4 menit. Silahkan dipelajarin lagi yang ada di buku. Videonya kalau masih kurang jelas, videonya yang saya kirim itu bisa ditonton itu dalam pengantarnya. Nanti jika masih kurang jelas lagi, nanti saya share video ini lewat YouTube saya. Nanti saya share linknya. Kalian bisa lihat kembali. Jika masih belum paham lagi, kalian ngumpulkan 5 orang atau minimal 5 orang yang belum paham. Nanti video callan sama saya akan layani untuk masalah menjelaskan ini. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya share lewat grup WA Matematika atau saya share juga lewat EasyNow dalam bentuk PDF. Dan di dalam PDF-nya itu ada linknya. Itu nanti silahkan kalian bisa mengerjakan di situ. Itu merupakan Google Form, terdiri dari 15 soal. Cara mengerjakannya sama. Kalian kerjakan 15 soal itu, dan jangan lupa ditulis caranya. Caranya kemudian dikirimkan ke WA saya, nanti itu ada skornya 25. Jadi skor maksimal dari latihan soalnya aja 75, ditambah skor latihan mengerjakan soalnya 25. Mungkin sekali lagi saya tanya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya harap kalian paham semua karena tidak ada pertanyaan ya. Oke, mungkin itu saja. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.